Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Polisi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami datang ke sini bukan ingin keributan. Kami datang ke sini dengan damai. Kami datang ke sini dengan sopan santun. Kami datang ke sini untuk mengeluh terhadap permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di PT Marina. Jangan anggap kehadiran kami, kedatangan kami di kantor yang terhormat ini untuk membuat keributan. Mohon jangan berpikir. Untuk teman-teman masa aksi SP Kautindo, segera ngumpul di depan mobil Mokom. Karena kita di sini bukan untuk rekreasi, teman-teman. Kita membela anggota Kautindo yang dizalimi oleh perusahaan PT Indonesia Marina Shipyard. Ayo kawan-kawan, tunjukkan kekompakan kita. Jangan yuk. Kita rela berpanas-panasan di atas mobil Mokom ini untuk membela semua permasalahan anggota SP Kautindo. Monggo. Mari kawan-kawan, semua wajib di depan mobil. Di atas trotoar yang masih di bawah pohon. Disiapi sego rek, emangko awan. Ayo, ngomong lagi ini lho disiapi sego karo ngombe, karo wakil-wakil kita di DPRD. Ayo, ngomong lagi kabeh. Ayo kok didumi sego sitok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dewan iki sana sing teko apa sing logo-logo ndek ruang AC. Bapak-bapak dewan, kami datang ke sini bukan untuk merusak. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aksi damai. Karena kami di sini dizalimi oleh perusahaan swasta PT Indonesia Marina Shipyard. Lihatlah dan ketahuilah bapak-bapak dewan, mereka melakukan kezaliman terhadap buruh-buruhnya. Kami di PHK, uang PHK dicicil sampai 36 kali. Apakah itu layak bagi buruh? Coba tolong dijawab bapak-bapak dewan. Kedatangan kami mohon maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena mengganggu aktivitas yang seharusnya dijadwalkan, mungkin agak terganggu sedikit, tetapi maksud dan tujuan kami akan kami sampaikan. Surat kami dari Kabupaten pada bulan Maret sudah sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus yang dialami oleh pekerja Marina. Bahkan kita tidak henti-hentinya menghubungi perwakilan kami yang di DPR ini, Pak Imam, untuk menjadwalkan supaya DPRD Kabupaten Gresik bisa ketemu dengan kita. Bayangkan kalau sudah bulan Maret kita menganggap bahwa Dewan tidak serius untuk bertemu, membawa menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Itu sangat kami sayangkan dalam hal ini. Sehingga pada hari ini kita melakukan menyampaikan aspirasi sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan beberapa aspirasi daripada teman-teman PT Marina. Di anggota kita di PT Marina itu ada yang masih bekerja dan ada yang sudah di PHK. Yang masih bekerja itu yang kami sampaikan pada hari ini adalah
upah pekerja yang masih bekerja itu di bawah UMK. Yang kedua, sudah hampir 2 bulan pekerja yang bekerja itu tidak diberikan gaji oleh PT Marina. Itu terkait dengan yang masih bekerja. Yang statusnya diberikan surat PHK kepada pekerja, pesangonnya itu dikredit. Dikredit, dia kredit sepeda motor. Kalau nggak salah disampaikan kepada pekerja itu adalah 36 bulan upah. Masih cicilnya. Seperti cicil sepeda motor, per bulan nggak sampai 2 juta yang diterima oleh pekerja. Terus di dalam perjanjian kerja bersama yang dituangkan antara Serikat Pekerja dengan PT Marina, di situ ada hak pensiun yang usia 60 tahun. Tetapi di dalam surat yang disampaikan kepada pekerja itu, hak yang diberikan kepada pekerja yang usia 60 tahun itu hanya 1 kali aturan. Kebetulan yang membela PT Marina itu katanya berbicara kepada kita itu dia akan memperjuangkan hak yang bersifat normatif pekerja. Ternyata yang namanya pengacara juga bohong, bukan pengacara kayak kita, masih Bapak Imam ya. Kalau pengacara kayak kita itu punya moral. Pengacara dari PT Marina itu menginginkan, dia menyampaikan sempat ketemu dengan kita pada saat itu, dia akan memperjuangkan hak normatif pekerja. Nyatanya pada hari ini kita sampaikan pengajuan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat, banyak sekali hal yang dilanggar oleh PT Marina. Di samping itu, upaya yang sudah kita lakukan yang terkait dengan kewenangan Disnaker, kita sudah sampaikan kepada Disnaker dan sudah dilakukan mediasi yang berhubungan dengan pensiun. Ya sebenarnya itu tidak perlu dimediasi karena sudah ada tertuang dalam perjanjian kerja bersama. Yang kedua, upaya hak normatif pekerja yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan, kita sudah melakukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Yang susah kita temukan hukumnya adalah pesangon jika dicicil kredit 36 bulan. 36 bulan dan hak normatif pekerja itu, maka dengan dasar itu kita mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan sekaligus sebenarnya kita minta pada hari ini tanggung jawab Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa surat kami itu diabaikan? Pada hari ini kita datang di sini, kita kepingin tahu mukanya pimpinan perusahaan PT, nggak ada muluk-muluk yang kita minta. Hadirkan dulu mereka, kita ingin berbicara dengan dari hati ke bagi hati kepada mereka, karena selama ini kalau setiap kita ketemu selalu mereka jawab tidak punya uang, tidak punya uang, tidak punya uang. Tetapi yang namanya berusaha tidak seperti itu caranya. Kita mohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik, karena tadi kita dari informasi Pak Bupati Kabupaten Gresik sudah membuat surat secara resmi kepada kita sebelum tanggal 17 Juli, Bupati Kabupaten Gresik akan mempertemukan kita dengan pimpinan perusahaan dan DPC SPKU itu untuk mencari solusi yang terbaik terhadap surat kan gitu ya Pak. Saya tadi perintahkan staf komisi kami untuk tanya ke bagian umum. Suratnya masuk tanggal berapa, disposisi pimpinan ke kami di komisi tanggal berapa. Kan gitu Pak, biar nyambung. Karena tahapan di DPR ini tidak bisa surat hari ini langsung besok kita bahas. Kita harus nunggu di bulan berikutnya. Kenapa? Karena jadwal ini kan tersusun di dalam 1 bulan. Ya Pak, jadi biasanya tanggal 31 itu rapat konsultasi pimpinan dengan pemerintah. Kegiatan yang bulan berikutnya itu sudah kita bahas Pak. Kalau masuk di kami, disposisi pimpinan kepada kami itu adalah tanggal 11 Mei 2026 Pak. Ini Pak Agus nih, biar enak. Surat diterimanya 11 Mei 2026, baru diterima oleh pimpinan.
Ya kan Pak? Artinya kalau Mei kita nunggu disposisi dari pimpinan. Dari pimpinan diserahkan ke kami tanggal berapa, kami menyesuaikan dengan agenda kami di bulan berikutnya. Kalau menurut jadwal kami, itu minggu keempat di bulan ini kami akan menindaklanjuti surat ini Pak. Itu mekanisme persuratan di kami Pak, bukan berarti kami mengabaikan atau apa tidak Pak, karena sekali lagi surat itu kan banyak dan ini mana yang duluan kita tindak lanjuti duluan. Jadi kami selain ada pengaduan masyarakat juga ada kegiatan pengawasan yang kami lakukan. Contoh di bulan 6 kemarin Pak, kami fokus terkait dengan pengawasan SPMB sekolah Pak, karena itu yang masuk ke kami banyak sekali. Nah, makanya di bulan 7 inilah jadwal kami untuk menindaklanjuti suratnya Pak Agus. Itu sudah kita masukkan di dalam bamus kita Pak. Jadwal bamus artinya jadwal kegiatan 1 bulan. Itu sudah ada. Itu nih Pak klarifikasi kami. Di Mas Rere, kami juga pernah Pak itu tanggal 12 Januari 2026 itu pernah kita ada rapat audiensi Komisi 4 bersama Persatuan Karyawan PT Indonesia Marina Shipyard, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan pimpinan PT Indonesia Marina Shipyard terkait permasalahan ketenagakerjaan di PT Indonesia Marina Shipyard. Itu sudah ada Pak. Seingat saya waktu itu malah kita bentuk tim komunikasi dari PT dari teman-teman Persatuan Karyawan PT Indonesia Marina Shipyard. 2 minggu kalau tidak salah saya di WA sama Mas Fajar kalau tidak salah ya. 2 minggu setelah itu Pak pokoknya ketuanya, Pak perusahaan masih tidak masih mengabaikan hasil kesepakatan. Pak kita minta datanya apa yang sudah dengan lakukan perusahaan maunya apa, karena setelah itu kan ada rapat sendiri Pak dari pihak perusahaan dengan teman-teman perwakilan itu yang kita tunjuk. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi kepada kami Pak. Artinya kalau kami sekedar di WA atau apa itu kan saya itu meskipun muda tapi kadang agak lupa Pak. Tapi kalau datang ke sini kita ngopi enak dengan seluruhnya, selain Marina Shipyard kan ada lagi tadi Pak. Hanya Marina saja Pak. Oh Marina saja. Yang sudah selesai ya Pak ya. Oke. Pak Kadis Naker, kapan kita agendakan untuk ketemu PT Marina Shipyard? Dengan catatan Pak ini harus lengkap. Saya tidak mau kalau teman-teman dari Kahudindo nanti lengkap terus perusahaannya tidak lengkap. Percuma, ya kan Pak? Jadi Kahudindo dipastikan dulu kapan siapnya, dan saya berharap formasinya lengkap dengan sekaligus juga biasanya punya tanpa apa itu penasihat hukum perusahaan itu Pak. Saya khawatir kalau itu tidak dihadirkan juga, alasannya HRD Pak nunggu penasihat hukum kami konsultasi kan begitu, menghambat lagi nanti. Jadi kami pengen sekaligus juga penasihat hukumnya HRD-nya biar bisa diputuskan di situ kan begitu Pak Agus. Legalnya istilahnya. Kalau bisa ownernya. Tapi artinya ownernya dengan legalnya maksud saya jangan, karena biasanya nanti Pak ownernya itu pasti Pak nunggu kita konsultasi dengan legal kita kan begitu, minta waktu lagi, tidak selesai lagi kan begitu. Kami minta owner dan legalnya Pak Kadis Naker sangat paham tentang normatifnya. Akan tetapi dalam risalah penyelesaian hubungan industrial pada mediasi 1, mediasi 2, kemudian kita Februari ya datang ke sana Pak ya. Februari itu saya tanda tangan juga agreement di sana. Kesimpulannya itu hanya satu yang mengganjal di hati kami, hanya satu kesimpulannya, yaitu akan berkomunikasi dengan pimpinan, gitu Pak. Baik dari kuasa hukum maupun dari HRD Mas ya, dari HRD. Itu kesimpulannya menyikapi hal-hal yang dituntut oleh teman-teman Kahudindo. Semuanya di normatif, teman-teman sudah paham. Tapi kesimpulannya yang mengganjal di hati kami hanya satu, kami akan berkomunikasi dengan pimpinan.
yang sampai saat ini belum bisa terlaksana gitu Pak Gus ya. Untuk itu bersama-sama dengan Garis Naker untuk menyampaikan ke Pak Bupati, sehingga kekhawatiran Bapak Ibu pada siang hari ini nanti bisa terselesaikan begitu. Kami selaku koordinator kepala OPD akan membantu Bapak-bapak sekalian untuk menjembatani pertemuan-pertemuan baik formal dan non formal. Di sini. Gitu ya. Saya Bisa tanda tangan Pak? Oh, boleh. Mungkin itu Pak Udin. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya mohon maaf Pak, manakala dia dalam rangka untuk merespon aduan dari panjenengan, saya ada anggapan bahwa terlambat, tapi ketika surat masuk sebenarnya sudah langsung kami disposisikan ke Komisi 4 agar segera ditindaklanjuti, karena ada beberapa aduan juga sebenarnya Pak yang saya lihat di masing-masing komisi juga masih perlu ditindaklanjuti, tapi itu soal lain lah. Tapi secara prinsip setiap aduan yang masuk ke kami akan kita pelajari biasanya Pak terlebih dahulu, kemudian akan kita tindak-lanjuti agar kita ketemu solusi yang tepat dan cermat seperti itu Pak. Nah, soal yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian sebagai yang pernah bekerja atau yang masih bekerja ya di Marina Shipyard ini, sebenarnya kami ingin bertanya tentang satu hal Pak, terutama dari saya misalnya, apakah soal PHK itu masih dalam perselisihan atau posisi Bapak Ibu sekalian yang sekarang melakukan kegiatan audiensi ini dalam posisi status masih bekerja atau sudah PHK atau masih dalam perselisihan PHK. Mungkin itu dulu Pak. PHK tapi tidak kunjung mendapatkan pesangon. Nah, ini kita akan melakukan langkah rekomendasi untuk kita laporkan ke provinsi Pak. Dicicil. Ya kan harus nanti akan kita dalami lebih lanjut. Dicicil itu sudah kesepakatan atau belum Pak? Jadi pada saat itu kita sudah mengajukan keberatan karena dia cicil 36 bulan. Tapi mereka tetap bayar setiap bulan ya dengan nilai di bawah 2 juta itu kepada pekerja. Padahal kita sudah mengajukan keberatan, kita tidak menerima seperti itu. Tetapi namanya ilmu pengacara, kalau sudah masuk ke dalam rekening secara aturan main dianggap sudah menerima, dia menggugurkan kewajiban, bahasanya seperti itu. Tapi secara manusiawinya tidak, menurut kita itu tidak benar. Ya, terima kasih Pak. Jadi tetap tadi yang sudah dibahas sebelum bersama dengan Ketua Komisi 4, tadi saya sepakat Pak, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang paling penting memang kita harus berupaya untuk menghadirkan pimpinan Marina Shipyard secara langsung agar bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Tapi ini juga saya merekomendasikan untuk dilakukan langkah ini juga Bu. Jadi di forum ini ada dua hal yang harus jadi rekomendasi kita. Yang pertama melakukan mediasi secepatnya. Kemudian yang kedua merekomendasikan untuk melaporkan ke Provinsi Jawa Timur. Karena di provinsi lah yang punya pengawasnya. Kalau di dinas kabupaten kan nggak ada pengawas ya Mas. Artinya ketika saya dengar ada yang sudah dalam posisi PHK kemudian tidak segera dicairkan pesangonnya, ini harus kita proses lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi lagi Pak. Maka di kesempatan ini dua rekomendasi ini sehingga nanti bisa mudah-mudahan ada langkah konkret Pak, baik itu yang sedang atau yang masih bekerja atau yang tadi di bawah UMK, kemudian yang masih belum PHK atau yang sudah dalam status sudah PHK. Jadi dua langkah ini mudah-mudahan ini bisa nanti kita tuangkan dalam poin-poin rekomendasi. Untuk yang tingkatan lebih atas akan kita kirimkan surat hasil audiensi kita, dan kalau misalnya bisa kita panggil juga sebenarnya nggak ada soal Pak.